apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oh, bagus diterbangkan drone ini. Bersih betul, Woi, tetap semangat, tetap fokus. Percaya sama gua, akan selalu ada hasil di balik perjuangan yang diketawain orang-orang. Setelah melihat kunjungan ini, bagaimana tanggapannya? Alhamdulillah, wa syukurillah, saya lihat tanamannya sangat bagus, dan hasilnya dari taksasi teman tadi itu 2 baris saja, tidak sampai 10 meter, katanya bisa 1 karung. Jadi bagaimana kalau 1 hektar? Jadi pasti banyak hasilnya, dan tentu ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat, karena kita bisa berikan contoh ke masyarakat. Apalagi yang memberikan contoh itu adalah Pengadilan Agama dan Basnas. Nanti petani akan tertarik, dan ini juga nilai jualnya nanti akan tinggi. Saat ini kan sudah melihat datang kunjungan, mungkin ke depan bagaimana, mungkin ada apa yang ke depan kita bisa komunikasikan dengan PT Bayer sebagai pemilik varietas, bagaimana untuk mengembangkan varietas ini lebih lanjut di daerah ini, karena ini adalah kawasan jagung dan masih banyak saya lihat lahan-lahan yang belum termanfaatkan. Kalau kita optimalkan semua lahan-lahan ini, tentu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sini. Demikian pula untuk peningkatan pendapatan daerah, karena nanti ekonomi akan bergulir di sini, khususnya ekonomi jagung. Jadi dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh PA Tondano dan Basnas ini, Bapak melihat apa yang ingin dicapai sebetulnya, kalau dilihat sebagai ahlinya jagung ini apa sih? Ya, ini suatu bukti bahwa kegiatan budidaya jagung dan tanaman apapun tidak terbatas pada disiplin ilmu tertentu. Bukan hanya pertanian, tetapi juga oleh institusi lain. Dan kalau institusi lain itu sudah terjun, artinya bahwa nanti akan terjadi percepatan dalam hal bagaimana mengenalkan teknologi kepada petani, agar petani itu mau menerapkan teknologi itu. Karena yang sekarang bermasalah itu banyak masalah, banyak teknologi dan inovasi yang dihasilkan dari hasil penelitian. Tetapi dari hasil penelitian itu belum termanfaatkan dengan baik oleh petani, karena mungkin masih kurang orang yang mensosialisasikannya. Jadi dengan adanya keterlibatan Pengadilan Agama dan Basnas, tentu ini memiliki daya tarik sendiri, karena kalau ditarik dari jalur ilmunya kan jauh, tetapi dengan adanya kemauan ya untuk memberdayakan petani dan membuat petani menjadi sejahtera, ini adalah titik poinnya dengan keterlibatan Pengadilan Agama dan Basnas, dan tentu akan terjadi percepatan karena akan menjadi perhatian baik oleh pemerintah daerah maupun oleh petugas pertanian itu sendiri. Nah, kalau melihat tadi tempat masuk ke dalam, ada titik-titik kelompok tani yang sudah menanam jagung, tapi kayaknya lain dengan hasil ini. Apakah ini tempat ini sudah sesuai SOP atau bagaimana, Pak? Sebenarnya ini tempat ini sudah sesuai jagung. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sudah banyak petani yang menanam, tetapi belum menerapkan inovasi teknologinya. Karena di itu dalam budidaya itu juga harus ada inovasi, ada teknologi yang harus kita terapkan. Tentu yang membuat varietas ini dari PT Bayer itu sudah memikirkan bagaimana pakai teknologi yang tepat, yang harus diberikan tentu menyesuaikan dengan lingkungan di mana tanaman itu kita tumbuhkan, karena tidak semua lingkungan itu sama, jadi perlakuannya beda-beda. Makanya penerapan teknologi itu kita harus lebih arif, yaitu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi teknologi itu diterapkan secara spesifik sesuai dengan lingkungan di mana kita tumbuhkan.
Jadi secara umum di sini sangat bagus untuk jagung, namun petani belum menerapkan teknologi bagaimana untuk meningkatkan produksi jagung. Makanya itu perlu ada sinergitas ya antara berbagai pihak, baik yang terlibat dalam pertanian maupun di luar pertanian, termasuk dari institusi lain seperti ada Basnas, ada Pengadilan Agama yang tentu juga punya cita-cita yang sama, yaitu bagaimana untuk mensejahterakan petani. Tadi Bapak bilang kan akan mengkondisikan dengan pihak pusat untuk apa maksudnya, mendatangkan ke sini untuk panen atau gimana? Bukan mendatangkan, tetapi ini pasti pusat sudah tahu, sudah paham hal ini. Jadi tergantung dari bagaimana kemauan politik ya dari pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah supaya nanti itu bisa diatur dan ditata dengan baik. Bagaimanapun juga kalau tanpa campur tangan dari pemerintah pusat ini akan sulit kita ya, karena kalau sudah panen ada impor ya tentu mempengaruhi harga dalam negeri. Untuk hasil panen ini akan di launching atau bagaimana Pak? Kita rencana launching tapi nanti akan dievaluasi oleh tim marketing, oleh PT Bayer, apakah ini layak untuk di ini atau tidak. Nanti akan ada buyer datang di sini untuk melakukan evaluasi, dan tentu pada saat mereka datang silakan Bapak untuk melakukan diskusi lebih lanjut bagaimana teknisnya. Ya. Jadi di sini nanti kita datangkan pemerintah daerah, bagaimana supaya pemerintah daerah didatangkan, perintah baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Apalagi kan mau pilkada ini pasti itu banyak yang mau hadir. Iya, betul. Mungkin ada tambahan yang belum sempat ditanyakan Pak, yang Bapak ingin sampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa apa yang sudah dilakukan perlu duplikasi oleh institusi lain. Supaya nanti support kita kepada petani itu full ya. Jadi semua instansi mestinya itu harus melihat, karena bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan, apapun juga yang kita hasilkan, kalau petani bermasalah nanti kita akan kekurangan makanan. Kalau kurang makanan bukan hanya Indonesia, nanti dunia juga akan kekurangan makanan. Kalau terjadi kekurangan makanan, terjadi kelaparan, itu bahaya yang bisa melanda negeri ini. Jadi perlu semua bersinergi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal yang ada di daerah itu perlu bersinergi untuk mensejahterakan petani. Siap, thank you Pak.